Barusan mandi. Selamat datang Pak Muran. Silakan Pak, baca Pak himbauannya Pak. Iya, langsung cuci tangan dulu. Ya, silakan Pak, langsung saja. Ya. Udah, tuh tisunya Pak. Sudah sip. Terima kasih Pak Muran. Waspada virus corona, penularan dari manusia ke manusia lewat cairan. Maksud bersih pejabat tangan. Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi lalu menyentuh mata, hidung, mulut. Gejala-gejalanya Anda bisa baca sendiri. Oleh sebab itu maka mari cuci tangan dengan sabun dan air. Lama waktunya 40-60 detik. Berikut cara-caranya. Pencegahan coronavirus oleh waktu itu. Ya, kita pasang selangnya. Ini penyemprotan yang menggunakan charger. Kita pasang chargernya. Ternyata ini belum di charger. Ini chargernya. Charger dulu. Habis di charger dipakai, bisa kah Bang? Yang manual pemompanya mana? Hah? Nggak ada pakai pompa? Wah, bagus sekali. Itu untuk apanya? Ternyata waktu itu pengalaman juga. Ketendang lah. Ya, seperti ini. Ini masuk Bang. Semprotnya modelnya macam ya? Ya. Ada yang bercabang Bang? Ada yang bercabang? Ya. Ini setelannya apa? Ada setelan. Volumenya. Oh, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Wih, keren. Ini power supply. Ayo, mantap. Dah, resmikan. Kalau ini langsung kuat. Langsung kuat. Ya, tanpa setelan. Oh. Kalau ini pakai setelan. Maksudnya pakai setelan? Ya, bisa dibesarkan kecilkan. Jadi anaknya ada 2 ternyata. Kalau charger tanda dia hidup bagaimana Bang? Oh ini hidup. Kasnya. Oke, kita lihat. Inilah dia electric tray sprayer. 16 liter. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Kita saksikan mereka menyemprot.
ini persiapan kita untuk mencegah kedatangan Obama. Obama. Mencegah kedatangan virus corona. Semoga orang ini tetap berlanjut. Udah jadi. Udah jadi ini pembuangan kita cuci tangan kan airnya langsung ke sini. Oh, gimana? Airnya langsung situ. Di keran ini. Oh. Di keran ya. Betul betul. Oh, gitu. Panas. Panas. Kamu buat tenang di tenang. Ngapain kemudian? Tapi udah datang. Oh, kita curi kapal suman kan, Bang? Kita lihat kan ini. Oh. Oh. Kita antisipasi keluarnya. Pergilah Anda diutus. Kita koordinasikan mereka. Banget sini. Para pemirsa, di sana kita siap bersama-sama teman-teman mempersiapkan segala sesuatunya untuk tempat pencucian tangan. Ini ada cewek guys. Hai. 2 orang guys. Makasih, Kak. Ya. Mau oh gitu sih tangannya ada. Tapi mau pada dapur tadi. Oh, Tangan kedua guys. inilah tim pekerjanya. Ya. Ada Fajar bagian kredit, TK bagian kredit orang, bagian keuangan penyemangat hari ini. Mana tim penyemangatnya mana? Cheerleader, cheerleader. Tak ambil seorang iya. Dibuka dulu dan baru hidup. Sebenarnya langsung bisa. Hai. Cheerleader kita masih ada satu yang lepas pemirsa. Ada yang mau jemur motor, jadi pekerjaan mereka cukup ramai hari ini. Air mengalir sampai jauh. Begitu bahagia besaran air berair sedekat ternyata dekat sini sering juga di selatan. Mantap.
virus itu perlu media untuk bisa bertahan hidup ya. Karena virus itu tidak akan bisa memperbanyak diri di luar tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh, baru nanti bisa memperbanyak diri jadi banyak gitu. Kalau di luar dia nggak bisa, tapi dia perlu media. Nah, medianya yang paling cocok buat virus COVID-19 itu apa? Adalah di droplet. Droplet itu butiran-butiran air yang keluar pada saat ada seseorang yang terinfeksi, kemudian dia bersin dan menyembur. Nah, berarti dia hanya bisa hidup di dropletnya itu. Dan droplet itu akan menyebar dalam jarak ya sebatas radius itu aja 1-1,5 meter. Kalau dia ada di 2 meter, ya dia tidak. Itu sebabnya konsep awal kenapa kita harus memberi jarak. Kenapa? Kontak dekat ya. Iya, supaya kalau misalnya ada yang sakit terus kemudian bersin tidak nular ke orang yang di dekatnya kan gitu. Nah, yang lain lagi kalau kita mau supaya lebih aman lagi. Nah, yang sakit ya sebaiknya nggak usah main-main keluar, di rumah saja, terus minum vitamin, disehatkan. Nanti kalau udah sembuh baru keluar. Kenapa? Supaya bisa meningkatkan kekebalannya di rumah dan juga tidak membahayakan orang lain. Baik. Semakin dingin, semakin basah, semakin gelap, dia bisa bertahan hidup semakin lama. Di droplet itu basah. Nah, kalau misalnya katakanlah saya ada di dekat sini kemudian saya bersin misalnya, saya bersin. Nah, droplet yang ada di situ kalau misalnya nanti kena di baju, nah dia akan bertahan juga di baju lama. Nempel. Ya, lalu pas pada saat kita buka baju terus nanti kena hidung kita ya akan masuk ke dalam. Tapi seberapa lama dia bisa bertahan di situ tergantung kondisi lingkungan. Semakin terang, semakin kering, semakin panas, dia juga nggak akan bisa bertahan hidup lama. Jadi sebenarnya virus ini punya kelemahan banyak sekali. Jadi dia hanya bisa bertahan di droplet. Kalau misalnya ada yang bilang, misalnya kan kalau misalnya dia ditaruh di meja yang dingin gitu, bertahan 9 hari. Ada hoax seperti itu. Itu hoax ya, Dok? Menurut saya hoax. Kenapa? Nah, kalau dia hanya bisa bertahan di dalam droplet. Di dalam droplet itu kalau misalnya dia kondisinya tidak sesuai dengan dia dan terjadi penguapan, kan jadi kering, dia nggak bisa bertahan. Kalau misalnya kita bersin di satu lokasi, atau di meja misalnya, kemudian kita langsung dibersihkan dengan desinfektan, dibersihkan dengan sabun, dibersihkan dengan pembersih lantai atau apa, itu dilap gitu, dalam waktu 3 menit, sudah hancur. Jadi virus ini gampang hancur dengan pelarut lemak, dengan sabun, dengan deterjen dan macam-macam, termasuk kalau nempel di baju kita terus langsung masukin mesin cuci, itu virusnya hancur. Kelemahannya seperti itu. Nah, kelebihannya nyebarnya cepat. Jadi sebenarnya kita bisa tahu kelemahan dan kekuatan virusnya dengan jelas supaya kita bisa ngatasi. Kita harus tahu dulu kalau kita mau bertempur, kita kan harus tahu dulu musuhnya. Kalau kita tidak tahu musuh kita apa, yang terjadi apa? Kita cuma ketakutan aja. Wah, nanti kena, saya sekarang kena, besok mati, ya enggak lah.